Salam saudara-saudara semuanya. Halo. Hari ini adalah hari yang terindah. Amin. Di mana Tuhan sudah menolong setiap kita. PWI Infinity. Tetap semangat di dalam Tuhan. Katakan salam, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia hadir ketika kita mengundang dia ada di tempat ini, di tempat kita masing-masing. Kita akan pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mari pada berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap cinta kepada Engkau.
terjadi dalam hidup kami. Kami akan tetap berkata kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Ku tetap cinta Yesus.
untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih,
Terima kasih untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk penghidupan kami. Bahkan terima kasih untuk air mata yang menetes dalam hidup kami. Amin. Amin. Apa yang ku miliki, ku agar setiap kebenaran firman yang sudah hamba siapkan benar-benar berasal daripada Allah. Karena umatku tidak butuh nasihat manusia, mereka tidak butuh kata-kata kekuatan manusia. Apa yang datang dari manusia bersifat sementara, tapi apa yang berasal daripada Tuhan bersifat kekal. Maka berkati dan urapi. Terima kasih untuk ibadah perdana Infinity Tuhan, menyertai siapapun rekan-rekan yang sudah ambil bagian, dari worship leader, pemain musik, singer yang memegang kamera. Begitu juga nanti Tuhan ketika khotbah ibadah ini akan dimasukkan ke dalam video streaming, diberkatilah siapapun yang menyaksikan, kapanpun mereka menyaksikan. Kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja. Hamba berdoa Tuhan dikuduskan di bibir hamba, sehingga setiap kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya yang berasal daripada Yesus. Setiap kita jemaat-jemaat Tuhan dari Infinity yang siap dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani. Puji Tuhan. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini. Ini ibadah perdana ya dari persekutuan doa, pujian dan penyembahan Infinity. Jadi buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin melihat streaming ini dari YouTube, just for your information, jadi Infinity adalah sebuah persekutuan yang dimulai dari kerinduan hati anak-anak Tuhan yang terbentuk dari komunitas kecil sampai akhirnya sempat jumlah yang cukup besar. Dan persekutuan Infinity ini didominasi oleh kaum hawa, ibu-ibu, wanita-wanita pejuang Kristus. Jadi di Infinity orang mengalami hadirat Tuhan. Ada banyak kesaksian, mereka diubahkan, dikuatkan. Dan karena keadaan serta kondisi yang terjadi, Infinity harus dulu ditutup. Dan per hari ini adalah perdana 25 Agustus 2020. Jadi kalau sudah tanya, Pak, ini ibadahnya live, offline atau online? Nah sekarang kan ada istilah gitu, offline atau online, 50-50. Jadi di balik kamera ini ada ibu-ibu terkasih yang ikut, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh rekan-rekan dari Infinity. Jadi kalau saudara lihat, yang mendapat kespesialan itu cuma pendeta. Karena kalau saya pakai masker dan pakai face shield, itu agak sulit untuk menyampaikan. Kalau saya pakai masker, suara saya mendem. Kalau saya pakai face shield, muncrakan saya di mana-mana, ya kan? Jadi ya karena keadaan dan kondisi, cuma pendeta yang boleh tidak memakai protokol kesehatan di bagian wajah. Tapi tentunya sebelum masuk teman-teman sudah diberikan sanitizer, dicek suhu,
disediakan juga di sini masker sama face shield sama panitia rekan-rekan dari Persekutuan Infinity. Satu kehormatan besar bagi saya secara pribadi, saya bisa diundang untuk dapat menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan satu bahan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kalau kita meremehkannya, kita akan melihat sesuatu yang baik khususnya pada masa-masa sekarang ini. Karena saya yakin siapapun saudara juga yang menyaksikan video ini, mungkin kita nggak saling kenal, tapi saya tahu sebagian besar dari saudara, engkau adalah orang-orang yang terdampak. Engkau adalah orang-orang yang benar-benar mengalami perjuangan yang penuh, bukan cuma keringat ya, tapi juga tetes air mata. Tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Karena itu hari ini tema saya yang sudah saya siapkan, Thank God I am a believer. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, saya seorang percaya. Apa maksudnya pendeta? Kita mulai dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Saya belum tahu adakah teman-teman editor akan menaruh ini di YouTube, tapi saudara yang menyaksikan dengar saja baik. Karena ada yang menyaksikan di rumah, ada juga yang di perjalanan. Kalau muncul ayat, teman-teman jemaat Tuhan yang terkasih bisa ikut membaca. Tapi kalau memang tidak muncul ayat, dengarlah, karena setiap ayat yang saya siapkan akan saya bantu baca. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6. Jadi memang kalau ibadah di YouTube itu ada batasan-batasan kata, kalimat, cerita, karena ada undang-undangnya ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Saya secara pribadi juga mengalami banyak adaptasi. Saya kalau di Infinity itu Bu, Pak, biasanya kita itu ibadah itu lebih rileks. Terkadang duduk di lesehan, terkadang pakai kursi. Makanya terkadang saya kalau datang itu tidak pakai sepatu. Karena biasanya saya lepas sendal lebih nyaman. Ternyata hari ini di shoot ya. Jadi kalau saudara mungkin masuk di layar, ya tolong dimaklumi, ini perdana. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Satu ayat saja akan saya kupas menjadi bagian dari tema tenda. I am a believer. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, saya adalah seorang yang percaya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Sama-sama bilang sama saya, terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kalau saudara bisa lihat ayat bersama saya, baca kalimat terakhir dari ayat ini. 1, 2 ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ayat yang kita baca adalah salah satu bagian dari sebuah kisah yang cukup menarik, apa yang dialami oleh seorang yang namanya Daud. Jadi kejadian ini di tempat namanya Zilgak. Jadi di Zilak ini Daud itu mengalami suatu persoalan yang pelik menurut saya, karena dia baru saja selesai pulang perang bersama dengan tentara yang jaraknya itu sejauh 3 hari. Jadi 3 hari perjalanan. Zaman itu orang kalau ukur jarak itu tidak pakai meter, kilometer, mereka ukur itu pakai hari. Nah, jadi habis peperangan selama jarak 3 hari, puji Tuhan peperangan itu tidak terjadi. Karena memang peperangan itu adalah peperangan antar saudara, jadi sesama orang-orang Israel. Peperangan itu tidak jadi. Tapi ketika mereka pulang ke kampung namanya Ziklag, di kampung itu tinggal bukan hanya rakyat, tapi juga keluarga Daud. Jadi ada istrinya, ada anak-anaknya. Dan betapa kagetnya Daud ketika mereka sampai, kota itu sudah dilululantakan oleh orang-orang Amalek. Jadi itu kota sudah dibakar, hangus, hancur. Yang lebih menyakitkan lagi, rakyatnya itu ditawan, termasuk istri dan anak-anaknya dari Daud. Sampai Daud di tempat itu, dia meratap. Alkitab katakan dia menangis meraung-raung. Dia menangis bahkan sampai tidak kuat lagi menangis. Pernah ngalamin nangis yang sampai gak kuat lagi menangis? Ya sebagai ibu-ibu ya ngerti ya. Sampai hari ini pendeta saya masih nangis. Memang dalam hidup ini ada masa-masa Tuhan izinkan hal yang sangat pedih terjadi dalam hidup kita. Dan itu juga terjadi kepada Daud. Nah, yang paling menyakitkan lagi, bukan cuma Daud kehilangan keluarga, tapi orang-orang masyarakat tersisa di daerah Zilak itu mulai menyalahkan Daud. Dan mereka mulai berteriak, ini dia nih, orang yang bikin kampung kita dihancurkan, kita lempari dengan batu. Daud sangat tertekan. Tapi ada bagian yang menarik yang kita katakan. Daud
dia tetap percaya, menguatkan imannya kepada Tuhan. Saudara, gambaran Daud itu kan sebenarnya gambaran hidup kita hari-hari ini. Berapa banyak dari kita mengalami masa-masa sukar? Saya mau sedikit sharing. Saya nggak sebut nama ya, jadi kalau ada yang protes atau jangan, kalau ada yang ngaku-ngaku, bukan saudara intinya. Jadi memang pada masa-masa seperti ini 2020 ini banyak orang bilang ini tahun yang sangat berat. Setiap aspek itu berdampak. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Saudara, yang sharing sama saya itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dan saya percaya betul ya, maksudnya gini, jatuh itu kayaknya lebih enak di bagian yang gak terlalu tinggi dibanding bagian yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali jemaat Tuhan bilang, Pak, saya hancur. Pekerjaan, nafkah, dagangan saya, karir saya, dan lain sebagainya. Saya biasa terima sekian juta, tiba-tiba hilang. Saudara tahu nggak? Dalam kasus yang saya temui, yang paling tinggi, orang kehilangan nafkah itu berapa banyak? Dia biasa terima salary, itu 50-75 juta. Di bulan Maret ketika terjadi sesuatu yang tidak baik di seluruh dunia termasuk Indonesia, dia kena PHK. Dia biasa terima 50-75. Dan sampai saya bicara di video ini, nggak tahu mungkin video ini di-upload ini kapan, dia masih belum dapat pekerjaan. Dia masih ada hubungan, saya cuma bisa doain. Waktu dia bilang, Pak, bisa nggak cariin saya kerja? Saya bilang, berapa gaji biasanya dapat? Ya biasanya sih 50-75. Saya dalam hati kalau saya pun dapat, saya akan masuk pekerjaan itu sendiri untuk saya. Loh, cari yang 3 juta ke bawah aja susah loh saudara hari ini. Apalagi yang jumlahnya puluhan. Rasa-rasanya kayaknya lebih enak kita kehilangan yang 5 juta ke bawah dibanding yang udah 50 juta ke atas. Tapi yang saya mau katakan gini, pada masa seperti ini tidak ada satupun yang dalam tanda petik anak emas. Memang sebagian orang bisa survive, sebagian bahkan bisa melakukan nyelam minum air. Tapi mungkin sebagian besar mengalami masa-masa sukar. Saudara, kalau kita bukan orang percaya, hancur kita. Makanya kita tuh beruntung. Kenapa kita katakan puji Tuhan, kita adalah orang percaya? Karena ada bagian di mana keadaan-keadaan buruk, kita tetap melihat kepastian yang Tuhan percayakan. Saudara, hidup ini nggak ada yang bisa tolong selain daripada Tuhan. Saudara ngerti sendiri, kasus-kasus yang terjadi di awal-awal masa-masa sukar kita. Yang kena dampak bukan cuma orang-orang biasa. Bahkan mereka yang disebut dengan hamba Tuhan, mereka harus mengalami dampak. Sampai orang bilang, pendeta, kalau mereka saja kena bagaimana dengan kami? Nah ini kan sebenarnya gambaran Tuhan. Tuhan mau bilang, pertolongan dan kepastian kita tidak lain tidak bukan selain daripada Tuhan. Makanya saya mau bilang, engkau orang percaya harus tetap memiliki pengharapan. Karena ini masa-masa penampian. Banyak orang mulai bilang, ya saya doa-doa percuma pendeta, saya ibadah-ibadah juga gak ada pertolongan. Lebih parah lagi, ibadah semuanya tutup. Itu kan repot. Dulu waktu ada ibadah, waktu Infinity masih jalan, seringkali bahkan kita gak perlu cerita masalah kita, cuma ikut ibadah. Pulang ibadah tuh ada kelegaan, ya kan? Kayaknya kita baru nyembah aja tuh kayaknya setiap tekanan dalam hidup tuh seakan-akan sirna. Zaman sekarang lagi masalah berat, gereja tutup, pendeta juga takut, saya juga takut. Apalagi sejak saya punya bayi, kan istri saya lahiran bulan April itu saudara. Anjing aja anjing kita pelihara, kalau beranak galak. Anjing loh itu gitu kita kasih makan, kalau berat galak dia. Apalagi bini saya. Iya galak itu dia. Jadi orang panggil juga, waduh bener deh, apalagi ada bayi kan. Memang itu kendala sekali. Tapi yang saya mau bilang, Pak Bu, kalau kita punya iman pengharapan di dalam Tuhan, bener masalah kita tuh mungkin gak di jalan keluarnya, tapi kita percaya yang menyertai kita lebih besar. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, sama seperti kisah Daud itu tertekan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada banyak orang pikir Kristen itu berat. Masa-masa seperti ini mereka bilang begini, pendeta, gimana saya mau sukses? Karena firman Tuhan ajar saya jujur. Mereka bilang lebih enak orang berdosa. Orang berdosa itu kalau masa-masa seperti ini, ya yang penting bisa cincai-cincai, untung dia. Tapi gimana dengan kita pendeta, orang-orang Kristen? Saya terbentur dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya orang suka bilang begini, jadi orang Kristen lebih susah daripada orang berdosa. Orang berdosa jangankan selingkuh,
Berzina aja seringkali dikategorikan normal dengan berbagai alasan. Ya memang rumah tangganya udah gak baik, memang pasangannya sudah tidak menghargai, akhirnya selingkuh. Kita orang Kristen jangankan selingkuh. Alkitab, Yesus yang bilang melirik saja, menginginkan dalam hati sudah zina. Yesus yang bilang kalau salah satu tanganmu menyesatkan engkau, lebih baik engkau potong daripada engkau dilemparkan ke dalam dapur perapian. Jadi banyak orang bilang pendeta jadi Kristen itu susah. Lebih enak pacaran sama orang dunia. Enak, kayaknya sesuai hati aja. Kalau orang Kristen baru pacaran memegang tangan kudus. Kayak pacaran sama pastor, susahnya minta ampun. Jadi memang ada pandangan, kayaknya lebih enak orang berdosa dibanding dengan orang Kristen. Mereka salah besar. Justru ada hal-hal yang orang percaya bisa dapat dan orang berdosa tidak bisa dapat. Apa saja? Ada 3 poin yang saya catat. Jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang datang ataupun yang menyaksikan di YouTube, perhatikan beberapa hal yang saya mau tuliskan. Kenapa kita berkata puji Tuhan, untung saya orang percaya? Karena memang kita nih sejak jatuh dalam dosa, kita itu hidup kan dulu Tuhan menciptakan manusia, menempatkan di satu lokasi namanya Taman Eden. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, sekarang kita tinggal di Taman Eden. Loh, benar. Di masa-masa seperti ini aja. Apalagi setelah ada istilah work from home, di rumah saja, itu konflik rumah tangga meningkat sudah. Karena dulu itu kan kita kenapa jarang terjadi konflik rumah tangga? Karena jarang bertemu, aktivitas, suami punya aktivitas, istri punya. Setelah masa-masa pandemi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, itu muka suami nggak hilang-hilang dari hadapan kita, Bu. Ya, iya kan? Wah, itu tipis sekali. Jangankan keluarga saudara, keluarga saya juga penuh dengan gesekan-gesekan. Makanya kan waktu masa-masa awal tuh kan ke cukur rambut juga nggak berani saya. Terus istri saya nyaranin, sayang aku yang potongin aja. Tadinya saya setuju, sampai saya melihat di tangan istri saya benda tajam. Di situ saya mulai berpikir ya, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi akhirnya saya memilih gondrong. Saya akhirnya cukur sendiri, kan saya beli itu alat cukur. Ya banyak juga di jemaat yang ngalamin. Saya beli alat cukuran itu yang clipper itu. Saya cukur, maksudnya kan kalau cowok kan simple kan. Ada istilahnya kalau potongan laki-laki zaman sekarang itu undercut. Jadi yang penting cuma di sebelah kanan, sebelah kiri, lalu belakang. Saya udah dalam nama Yesus. Saya lihat, wah cukup bagus. Saya sebelah kiri lagi, pas saya lihat sebelah kanan lebih tinggi. Saya tambahin yang sebelah kiri, saya lihat yang kiri akhirnya lebih tinggi. Saya tambahin, sampai akhirnya saya putuskan botak. Akhirnya saya sempat botak pelontos itu. Karena memang zaman sekarang tuh konflik itu bertambah. Memang kita tinggal di zaman edan. Baca berita zaman sekarang, ibu bahkan jaga bunuh bayi itu kasusnya bahkan lebih tinggi daripada tahun lalu. Pada masa-masa seperti ini lebih tinggi loh, ngeri saudara. Saya baca ada ibu yang berpura-pura menemukan bayi, padahal ternyata setelah diselidiki bayinya sendiri. Ada berapa bayi? Nanti saudara pulang searching di Google, berapa kasus ibu kandung buang anak, itu udah banyak sekali. Belum lagi kasus-kasus yang menjengkelkan hati. Seorang ayah tega memukul anaknya yang masih bayi, cuma gara-gara kesel sama istrinya. Ada satu bapak dia getok itu anaknya, maaf ya, pakai benda tumpul sampai ini kan berbekas dan nggak bisa kembali itu bentuk kepalanya. Kenapa? Karena memang kita hidup di zaman edan, saudara. Kalau bicara tentang anak bunuh orang tua, banyak. Orang tua bunuh anak banyak. Yang paling menakutkan zaman sekarang justru itu, karena kita di rumah saja, istri bunuh suami. Baca nggak berita yang terbaru? Bener. Berita yang terbaru tahu nggak Pak? Ini khusus buat bapak-bapak nih, biar sadar. Ada satu kasus yang paling menakutkan terjadi di Jawa Tengah. Istri tadinya orang baik, tiba-tiba suaminya lagi duduk nonton ditusuk. Suaminya bilang begini, gua nggak ada duit nih, gua minta dong 30 ribu. Istrinya tersinggung. Istrinya bilang bukannya dia yang kerja, malah dia minta sama istrinya, ditusuk. Pak, gini ya, kalau udah bokeh, doa-doa aja.
Gak usah banyak nuntut sama istri lagi. Bener, kita ini bukan di Taman Eden, kita di Taman Edan, saudara. Cuma karena persoalan 30.000. Baca gak kasus yang terbaru juga, cari di daerah Malang apa Surabaya itu. Ibu bunuh cuma gara-gara suaminya gak biasa kasih duit. Karena memang kehilangan atau terdampak akibat keadaan pandemi. Suami sakiti istri cuma gara-gara apa? Cemburu melihat istrinya joget-joget di TikTok. Ini hati-hati. Bu, aduh Tuhan Yesus. Makanya bulu kalau mau joget depan laki lu aja lah ya. Jangan joget-joget depan kamera lalu kan terumbar itu. Gini ya, yang komen itu netizen itu nggak ada batas. Dan mereka juga kalau komen itu bukan nggak pakai perasaan lagi, nggak pakai otak. Jadi mungkin itu ibu lebih joget-joget, ada yang bilang seksi, cantik, suaminya ikut lihat, marah, disakiti, hapus aplikasi TikTok deh, hapus lu daripada ribut cuma gara-gara gitu. Bener, baca nggak berita? Kenapa TikTok salah satunya dihapus di India? Itu kebanyakan terjadi keributan antara suami sama istri. Istrinya pengen bikin TikTok, dia ajak suaminya mana mau. Akhirnya ribut, pukul-pukulan. Cuma gara-gara apa? TikTok. Memang sekarang zaman edan, saudara. Dan orang itu seringkali mengekspresikan diri hal-hal yang tidak perlu diekspresikan. Apa nggak ada kerjaan lain apa orang ya kan? Tapi memang kita hidup di zaman edan. Nah kalau kita hidup di zaman edan, kita butuh Tuhan, saudara. Itulah untungnya kita sebagai orang-orang yang percaya. 3 hal. Yang pertama, buka kitab saudara. Saya catat di sini apa sih keuntungan kita sebagai orang percaya? Apa yang orang yang berdosa tidak dapat kerjakan? Sama-sama kita lihat Alkitab kita. Saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Jadi supaya saudara yang menyaksikan dari YouTube percaya kalau di sini ada jemaat. Nah, saya minta jemaat yang hadir. Kalau saudara ada Alkitab, bantu saya baca Mazmur 17 ayat 15. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal 17 ayat yang ke-15. Sudah di sana? 1, 2, iya. Tetapi aku dalam kebenaran, apa katanya? Akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan apa? Dengan apa? Aku menjadi puas dengan rupamu. Jadi yang pertama, apa sih keuntungan kita? Kenapa kita katakan puji Tuhan, untung aku orang percaya? Karena orang percaya memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu mendatangkan perubahan. Saudara baca Alkitab, siapapun tokoh yang bertemu dengan Tuhan, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, mereka pasti berubah. Loh, pendeta, kenapa terjadi perubahan? Sederhana, karena impartasi roh Tuhan, roh Kudus itu benar-benar mengubahkan. Makanya ada banyak orang keras hati. Ketika dia ikut ibadah, tiba-tiba ada perubahan. Suami berubah, istri berubah. Dasarnya apa? Seringkali bukan karena pengertian, bukan karena perasaan, tapi perjumpaan dengan Allah. Dan untungnya kita sebagai orang percaya, kita punya bagian berjumpa dengan Allah. Jadi kalau kita ibadah nih seperti ini, bukan cuma nyanyi, bukan cuma dengar firman, bukan cuma memberikan persembahan. Kita lagi mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah terjadi kesaksian. Orang datang gereja sakit pulang sembuh. Orang datang ke gereja dengan luka batin pulang dengan pengampunan. Orang datang gereja dengan putus asa pulang dengan pengharapan. Kenapa terjadi hal seperti itu? Itu yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara jangan sampai salah mengerti ya. Ada orang bilang gini, lu gimana tadi di gereja? Biasa aja. Wah, berarti lu belum berjumpa dengan Tuhan. Lo kok gitu? Karena lu gak bergetar-bergetar. Jadi kalau udah bergetar nih baru nih ada perjumpaan dengan Tuhan. Ya ini online ya, jadi saya gak bisa ngerti kalau bicara. Tapi betul, jangan saudara berpikir hanya dengan cara-cara tertentu lah orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada jemaat ya, dia nggak banyak dalam tanda petik, nggak banyak aktivitas dalam ibadah. Maksudnya dia nggak kelihatan semangat seperti yang lain, tepuk tangan atau melompat. Dia nggak kelihatan seperti yang lain maju ke depan untuk altar. Tapi dia mungkin di tempat di mana dia berdiri ada perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia tutup mata, seperti ada beban yang mulai terangkat. Dia nggak mengalami manifestasi. Dia nggak mengalami istilah-istilah dalam gereja karismatik itu berbahasa roh dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada hal yang nggak diterima orang lain, yaitu perjumpaan dengan
Sehingga yang tadinya mungkin dia benci sama suaminya, tiba-tiba dia mau bilang begini, Tuhan, kalau Engkau saja mengampuni aku mengampuni orang yang menyakiti. Itu berjumpa dengan Tuhan, saudara. Hal-hal di mana orang mengambil komitmen, Tuhan, saya mau putusin semua dosa-dosa yang saya buat. Itu berjumpa dengan Tuhan. Dan orang berdosa tidak mendapat kesempatan seperti ini. Apa maksudnya, pendeta? Orang berdosa dia duduk ibadah sama dengan orang percaya. Tapi bedanya dia nggak mengalami pembaharuan, sehingga dia datang dengan dia pulang sama aja. Pernah lihat orang-orang seperti ini? Pernah menyaksikan orang-orang yang datang ke gereja sama pulang sama? Ya termasuk saudara ya. Orang-orang seperti ini rugi besar. Dia gereja itu cuma sekedar berkomunitas. Dia gereja itu cuma sekedar memenuhi kebutuhan keagamaannya. Padahal ibadah dalam rumah Tuhan bukan cuma berbicara, oh yang penting saya udah gereja pulang, ya udah selesai. No, ada hal-hal yang berbeda. Makanya pada masa-masa seperti ini kan orang mulai berteriak, ibadah dong, ibadah. Suka, saudara. Ini pada masa-masa seperti ini banyak gereja mengikuti himbauan dari pemerintah, himbauan dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Makanya banyak gereja juga punya kerinduan yang sama. Kenapa banyak orang punya kerinduan yang sama untuk ibadah? Karena dalam sebuah ibadah beda. Online itu dia butuh konsentrasi khusus, konsentrasi mendengar, konsentrasi memperhatikan, karena memang banyak sekali distract-nya, ya kan? Kita lagi nonton khotbah, tiba-tiba hidung gatel, itu bisa ke-distract. Itu beda sama di gereja. Dia kalau di gereja ada kotoran di hidung sama nonton online beda sekali konsentrasinya. Dia kalau di gereja kupingnya gatel ya paling dia dengar amin. Amin, yes, amin. Itu gereja. Kalau di rumah kupingnya gatel lagi nonton, ambilkan temban dulu, ya kan, korek-korek dulu. Udah habis selesai korek, dia lihat-lihat dulu, ya kan, dia ukur-ukur dulu. Setelah dia ukur-ukur, baru dia buang, ya kan. Banyak distract-nya. Makanya orang butuh ibadah secara online. Kenapa? Memang ada hal yang berbeda di dalam. Tapi saya doa siapapun yang menyaksikan melalui YouTube dari Infinity ini, engkau tetap terima jamahan berkat daripada Tuhan. Makanya jemaat-jemaat Tuhan kasih, yang keuntungan pertama, kita memiliki perjumpaan dengan Allah. Orang berdosa, dia tepuk tangan, dia nyanyi lagu-lagu rohani, dia dengar firman. Bahkan mungkin dia nyanyi lebih bagus dari orang percaya. Dia bisa ngangguk lebih mantap daripada orang percaya. Ada kan orang begitu di gereja, amin, kayak pendetanya udah kegeeran, padahal nggak ngerti dia. Ada orang percaya, dia nggak ngerti firmannya. Mungkin penyampaian pendetanya juga terlalu tinggi. Wah, dia pakai Ibrani, Yunani. Sampai orang tanya, gimana tadi yang khotbah? Udah dahsyat. Pokoknya tuh, gue cuma ngerti amin sama shalom aja pokoknya. Tapi mungkin dia mengalami hal yang tidak dialami oleh orang lain. Apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kenapa engkau butuh menjadi orang-orang percaya? Pak, dengan baik. Perjumpaan dengan Tuhan memberikan kelegaan. Di mana sih pendeta kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Tidak selalu di gereja, di rumahmu, di tempat di mana engkau sedang berdiri, bahkan di mobil. Seringkali kita lagi nyetir atau di motor, kita lagi bawa kendaraan. Waktu kita panggil nama Yesus, seperti ada hal yang berbeda. Itu yang saya katakan, perjumpaan dengan Tuhan, orang berdosa nggak bisa. Makanya orang berdosa ketika ada masalah, dia menyelesaikan masalah itu dengan kekuatannya. Kita kembali ke kisah Daud. Ketika Daud mengalami keadaan yang buruk, bahkan orang berkata kita lempari dengan batu. Andai saja Daud hidup dengan cara orang dunia, dia akan bilang, siapa yang berani lawan saya? Goliat saja saya jatuhkan, apalagi kalian cuma rakyat. Atau Daud pada waktu itu sebagai orang yang punya otoritas, dia akan berkata, ini rakyat ini semuanya pengkhianat, tangkap, potong dan penggal mereka. Tapi ketika masa yang paling suka, ketika air matanya tidak lagi keluar karena terlalu banyak yang dia tangisi, Alkitab katakan Daud memperkuat iman percaya kepada Tuhan ketika dia mengalami perjumpaan. Lihat perikop dari ayat yang saya baca, kemenangan atas Amalek. Seperti saudara, ketika mau berjumpa dengan Tuhan, judul perikop hidup saudara, kemenangan atas ekonomi, kemenangan atas suami, kemenangan atas anak, kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas segala fitnah dan lain sebagainya. Perjumpaan dengan Tuhan itu yang tidak dimiliki oleh orang berdosa. Jadi kalau sudah bilang enakan orang berdosa ternyata bisnis, ya yang penting pakai siasat aja, yang penting dia pakai cara-cara kelicikan juga nggak apa-apa. Dia bisa jadi kaya, dia lupa. Apa yang datang dari dunia selalu bersifat sementara. Tapi apa yang datang dari Tuhan sifatnya tidak selamanya yang terlihat baik adalah baik.
Jangan-jangan mungkin apa yang hari ini memang Tuhan sedang percayakan betul kenyataan dan realita gak seperti yang kita harapkan. Tapi jangan-jangan itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi yang pertama, apa sih yang membuat kita beruntung sebagai orang-orang percaya? Karena kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus mengalami hal-hal dahsyat ajaib. Kita harus mengalami masa-masa di mana kita bisa bilang, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kenapa? Perjumpaan. Makanya ada orang bilang, pendeta, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Lihat kasus Stefanus. Stefanus itu mau dirajam batu, tapi dia bilang di Kisah Para Rasul, dia bilang, ampunilah dosa mereka. Kenapa? Coba kita buka ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Jemaat-jemaat yang sedang tertekan, jemaat-jemaat yang sedang dihasut, engkau yang dipandang sebelah mata, engkau yang diperlakukan tidak adil, saudara yang sedang mengalami masa-masa paling menyakitkan. Lihat, kenapa Stefanus masih tetap bisa berkata, ampunilah mereka. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-55 sampai dengan 56. Perhatikan saya baca. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap kemana? Lalu melihat apa? Kemuliaan Allah dan Yesus berdiri. Ini yang disebut perjumpaan dengan Allah. Lalu berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu yang menjadi dasar, alasan mengapa Stefanus sekalipun disakiti bahkan mau dibunuh, dia tetap bisa berkata, ampunilah mereka, karena perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang membuat ibu-ibu yang menyaksikan video ini bisa tetap berkata, Tuhan terima kasih untuk suamiku. Sekalipun disakiti, sekalipun dikecewakan, karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Engkau yang sedang mengalami dampak buruk dalam ekonomi, saudara yang sedang berpikir, apa yang saya bisa lakukan pendeta, semuanya udah habis. Engkau masih tetap bisa berkata, Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, apa yang membuat kita lebih daripada orang-orang lain? Kenapa kita berkata, puji Tuhan, untung saya orang percaya. Karena orang percaya, yang kedua, Roma 8 ayat yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-8. Yang pegang kitab atau bisa lihat ayat ini di layar, atau saudara bisa dengar baik ayat yang akan saya baca. Roma 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin, apa kata Alkitab? Yang kedua saya catat, apa sih yang membuat kita bersyukur kita hidup sebagai orang percaya? Di masa-masa seperti ini kita katakan, puji Tuhan, saya untung saya orang percaya. Karena kita mendapat perkenanan Tuhan. Saya pernah tanya ini di Infinity. Saya tahu ibu-ibu pasti ingat. Saya mau tanya, orang berdosa sama orang percaya kalau di gereja sama atau beda? Hah? Sama. Ada orang tanya, pendeta, kalau orang berdosa di gereja tuh ciri-cirinya gimana sih? Memang gak ada ciri-ciri khusus. Wajahnya sama orang percaya sama. Ya kayak gini lah. Kayak gini loh wajahnya. Kayak saudara ini ya, itu antara orang berdosa sama orang benar itu gak ada perbedaan. Tapi sebenarnya ada hal yang paling mencolok, yaitu perkenanan Tuhan. Maksud saya gini, orang berdosa bisa jadi WL? Hah? Bisa. Ada yang kayak gitu. Orang berdosa bisa jadi WL nggak? Bisa. Ada. Saudara kenal orangnya? Nggak, jujur aja. Nggak. Ngerti kan? Maksud pertanyaan saya ngerti kan? Orang berdosa bisa main musik nggak? Bisa lebih bagus dari orang benar nggak? Bisa. Orang berdosa bisa jadi singer nggak? Bisa. Ini yang paling main nih. Orang berdosa bisa jadi pendeta nggak? Bisa. Yang di depan gimana? Iya kan? Saudara yang menyaksikan melalui streaming YouTube, orang berdosa bisa mengambil bagian dalam setiap pelayanan. Dalam setiap pelayanan termasuk menyampaikan khotbah, termasuk mendoakan saat Al-Fatihah. Apa yang membedakan dia dengan orang benar? Perkenanan Tuhan. Ada banyak orang pelayan dengan luar biasa. Mereka punya skill, mereka punya talent lebih daripada yang lain. Ada orang yang memang gak punya talent. Pernah lihat WL yang gak punya talent? Stres loh kita. Wih, saya itu antara terima dan tidak terima juga terkadang. Saya pernah diundang di salah satu gereja, lalu yang jadi worship leadernya ini, ya kerinduannya sih mantap. Yang jadi masalah itu skillnya. Tapi skillnya juga luar biasa. Musik, main lagu apa, dia juga nyanyi lagu apa. Pokoknya berbeda. Dia nyanyi juga, jangankan saya, mungkin malaikat juga gini. Karena suaranya gak bagus. Wih, tapi hadirat Tuhan tuh nyata loh saudara.
Saya bingung waktu ada ibu-ibu di belakang saya nangis. Saya dalam hati ini nangis karena suaranya atau karena hadirat Tuhan. Nangis bener. Dan saya lihat bukan cuma ibu-ibu. Beberapa kali waktu saya selesai firman, lalu kan kita altar nyanyi dia, saya udah pusing. Aduh, suaranya gak enak. Tapi waktu dia nyanyi dengan segala keterbatasannya, karena dia punya perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan tetap turun di dalamnya. Itu perbedaannya. Orang yang nggak punya perkenanan Tuhan, saya mau bilang sama setiap jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan video ini, hidupnya akan jauh lebih berat. Kenapa pendeta? Kita buka Alkitab. Apa yang mau kita katakan tentang perkenanan Tuhan? Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya ingin baca Yesaya pasal pertama 13 sampai 16. Perhatikan firman Tuhan berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab apa kata Tuhan? Baunya menjijikkan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu penuh apa? Kejahatan. Ini Tuhan bicara keras betul, saudara. Perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Jadi pertemuan-pertemuanmu bahasa lainnya adalah persekutuan. Aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15. Ini kalimat paling keras Tuhan bilang. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk apa? Berdoa, aku Tuhan akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau orang gak punya perkenanan Tuhan, Tuhan yang bilang, aku berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat apa? Jadi akibat dari orang yang tidak punya perkenanan Tuhan, ya salah satunya dia doa gak didengar. Jadi saudara jangan heran ya, mungkin setiap jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang hari ini hadir maupun saudara yang menyaksikan ini secara online, kan salah satu pertanyaan yang suka orang tanya sama saya gini, pendeta, saya udah doa kok kayaknya belum ada jawaban ya. Pendeta, saya doa kok kayaknya belum ada tanda ya dari Tuhan. Saya doa kok kayaknya belum ada hasil. Coba deh koreksi deh, karena saya percaya Alkitab katakan jika Bapamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, setiap kita yang meminta pasti menerima. Karena dia juga berkata, ketuklah, pintu dibuka. Carilah, engkau mendapat. Mintalah, engkau akan menerima. Tapi kan realitanya, tidak sedikit dari kita bilang begini, pendeta, saya udah doa loh. Saya sering berdoa loh. Tapi kok kayaknya gak ada jawaban dari Tuhan. Coba deh, pertanyaannya bukan kenapa Tuhan gak jawab. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan memang tidak ada perkenanan hidup kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, engkau mengadah tangan. Artinya kan sudah sungguh-sungguh. Mengadah tangan itu tanda orang sudah berserah gitu. Tapi Alkitab katakan juga Tuhan memalingkan mukanya. Kenapa? Tidak ada perkenanan. Tenggat kita sebagai orang percaya ada perkenanan Tuhan. Kan orang suka tanya gini, baru saja ada orang kirim melalui DM ya, DM di Instagram, message gitu. Dia tanya gini, pendeta, gimana sih cara berdoa yang Tuhan segera jawab? Saya bingung juga jawabnya, karena tidak ada kekhususan di dalam doa orang Kristen. Doa orang Kristen itu simple dan penuh dengan kuasa. Loh, kok maksudnya simple dan penuh kuasa? Iya, karena kita nggak ada peraturan baku dalam doa. Bahkan hanya dengan dua kata, dalam nama Yesus, mujizat bisa terjadi. Nggak perlu doa dari A sampai Z, hal-hal ajaib. Saudara kalau kecelakaan, doanya panjang atau pendek? Nggak, saya tanya, misalkan udah mau kecelakaan nih, udah mau ditabrak, saudara doanya gimana? Doa syafaat dulu? Atau langsung teriak, Yesus tolong? Kita nggak butuh kata kalimat panjang. Saudara mau tabrakan nih, rem kita jebol motor, udah mau masuk ke dalam jurang. Bapak kami yang di surga dimuliakan oleh nama dan kerajaan. belum sampai datanglah kerajaanmu udah jatuh. Tapi kan doa orang Kristen simple dan penuh kuasa. Kita cuma bilang Yesus tolong. Tiba-tiba kita nggak tahu gimana, sadar kita selamat, motor hancur parah, tapi kita nggak ada satu pun luka. Ini yang bilang mujizat. Ketika ada perkenanan Tuhan.
Kenapa kita bilang thank God? Untung saya orang percaya. Karena orang percaya punya perkenanan Tuhan. Bu, engkau mungkin gak sepintar suamimu dalam pemahaman firman. Ada banyak suami kan gitu ya, cerdas sekali. Dia kalau bahas firman tuh lebih pendeta daripada pendeta. Saya pernah datang di salah satu rumah jemaat Tuhan di ini Bekasi, saya mau sebut YouTube begitu. Saya datang, dia lebih ngajarin saya firman daripada saya pendetanya. Wah, jago betul. Aduh, saya nggak kebayang deh gimana kalau dia lagi debat sama bininya. Sama pendeta aja dia lebih jago daripada saya, apalagi sama bininya. Tapi saya mau bilang buat setiap ibu-ibu, Bu, di hadapan Tuhan bukan pintar atau cerdasnya engkau dalam firman, bukan bagus atau indahnya kalimat doa. Seringkali kita cuma lipat tangan, kita cuma bilang gini, Yesus. Ada mujizat terjadi buat orang-orang yang ada perkenanan. Ya, saya katakan bukan tangannya kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam. Yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah doa. Tapi buat orang percaya, buat setiap jemaat Tuhan, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda di YouTube yang menyaksikan video ini, setiap saudara yang mungkin bilang, tapi saya bukan seorang pelayan, tapi it's okay. Selama kau tetap hidup dalam kebenaran, apa yang kau perkatakan, kuasa Tuhan akan tetap bekerja di dalam. Makanya buat setiap kita di Infinity, ingat, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Betul, masalah kita lebih besar dari kita, tapi kita juga percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perkenanan Tuhan membuat kita melihat hal-hal yang ajaib. Jadi orang mau doa panjang-panjang, kalau nggak ada perkenanan, saya mau ngomong dengan baik nih, nggak ada gunanya. Ada orang perjamuan cuma kecil, 1 pot gitu, mujizatnya bisa sembuh. Tapi ada orang yang minum sampai 500 mg, nggak ada mujizat. Kenapa? Ya karena nggak ada perkenanannya. Ada orang pakai minyak urapan cuma tetes kecil aja. Ada orang yang sampai dibalon, bahkan diurut juga pakai minyak urapan. Nggak ada khasiatnya bahasa kasarnya. Kenapa? Perkenanan. Dan yang ketiga, yang terakhir, thank God I am a believer. Kenapa kita bilang puji Tuhan, saya adalah orang percaya? Yang pertama, karena kita tahu kita memiliki perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, karena kita yakin ada perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita bersyukur sebagai orang percaya? Yesaya 32 ayat 17. Yang pegang kitab atau sudah bisa menyaksikan ayat ini di layar, atau jemaat Tuhan yang mungkin tidak pegang kitab, saya akan baca Yesaya 32 ayat yang ke-17. Perhatikan, saya baca. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh, apa kata Alkitab? Damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, Shalom. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Untuk kapan? 5 tahun saja. No, berapa lama? 10 tahun. No, Alkitab bilang ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang berdosa bisa sukses. Orang berdosa bisa kaya raya. Orang berdosa itu bisa punya hidup yang lebih baik secara materialistik daripada orang benar. Tapi apa yang sering kali mereka nggak miliki dari apa yang mereka punya? Ketenangan. Saudara tahu nggak, harga ketenangan itu mahal. Orang sampai rela panggil instruktur yoga khusus karena dia pikir melalui gerakan-gerakan itu dia dapat ketenangan. Dia sampai rela bayar kos mahal untuk pergi ke satu tempat yang dia pikir di tempat itu dia akan dapat ketenangan. Tidak sedikit orang bahkan bikin janji dengan spesialis-spesialis secara psikologi karena dia pikir dengan cerita dia akan dapat ketenangan. Ada orang sampai rusak hidupnya karena dia nggak bisa lepas dari alkohol dan obat-obat penenang karena dia mencari ketenangan. Padahal ketenangan yang sejati hanya di dalam benar saudara. Khususnya pada masa-masa seperti ini, kalau kita nggak punya Yesus dulu, pusing. Kita kalau melihat ke depan nih, bagi sebagian besar dari kita bilang, aduh gimana lah pendeta saya mau bertahan. Aduh hancur lah langkah-langkah saya. Benar, kita kalau nggak punya ketenangan, jadi di rumah itu tegang terus aja bawaannya, ribut aja, masalah kecil bisa jadi besar. Kenapa? Karena memang ada gejolak emosional ya, dimana kita nggak punya ketenangan. Kita lihat suami, kalau memang Tuhan saya suami, ambil ya Tuhan, bawa dia ke sana. Karena kita pikir laki saya juga nggak ada kepastian pendeta. Kita kalau lihat anak-anak, seringkali bukan rasa senang, rasa khawatir.
gimana pendidikannya, gimana biayanya. Nggak usah bicara tentang biaya. Mau sekolah online aja ibu udah mulai panik duluan. Setiap malam mau tidur bangun udah stres dia. Besok online lagi, ya kan? Tapi orang kalau punya ketenangan, beda loh cara ngejalanin hidupnya. Masalahnya bisa sama orang lain, bahkan mungkin lebih berat dari orang lain, tapi dia bisa lebih tough gitu, lebih strong. Kayak orang bilang gini, gue kalau melihat hidup lu kayak gak punya beban. Padahal bukan karena dia gak punya beban, karena dia punya apa yang orang lain gak miliki. Ketenangan itu mahal. Dan di mana kita bisa dapat ketenangan? Lagu zaman dulu bilang begini, ke gunung tinggi ku naik mencari damai, ke lembah curang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Keuntungan kita sebagai orang percaya. Kenapa kita katakan puji Tuhan saya orang percaya? Karena hidup kita ada ketenangan. Ketenangan itu yang membuat rumah tangga di tengah konflik, di tengah keadaan yang menakutkan, kita tetap bisa bilang Tuhan terima kasih. Menjalani pekerjaan, usaha bisnis, walaupun betul realitanya kita bilang ini mau hancur pendeta, ini kayaknya gak bisa buat bertahan, ini utangnya udah gak bisa terbendung lagi, tapi kayaknya kita lebih kuat gitu. Karena kita percaya. Kenapa kita tenang? Karena jaminan Tuhan dalam hidup orang percaya itu pasti. Tuhan yang berkata dalam Alkitab, orang percaya, orang benar, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Ada ketenangan ekstra sehingga orang-orang lain pusing, orang-orang lain bingung. Kita yakin orang kalau dia kaya, maaf, saya bukan yang nyinggung saudara yang kaya, tapi betul orang yang punya, kan seringkali kita bilang begini, pendeta, kalau saya punya gaji besar, saya pasti hidupnya lebih tenang. Kalau saya punya investasi, kalau saya punya gaji besar, kalau saya punya tabungan, saving banyak, kalau saya punya aset, kalau saya punya harta, saya pasti lebih tenang. Belum tentu. Ada orang punya banyak nih. Dia cuma dengar mobil puing-puing, ambulan lewat, udah ketakutan dia. Orang-orang kayak gini kalau nonton film azab, menarik. Itu film atas dirinya sendiri. Ngerti ya maksudnya ya? Iya, dia kalau ngelihat kemalangan, kesialan orang, dia suka berkaca atas dirinya. Kenapa nggak ada ketenangan? Apalagi pada masa-masa kayak gini kan, saya kan juga banyak ketemu orang berduit ya kan. Orang berduit tuh lebih ngejaga. Karena kalau dia mati yang ditinggal juga lebih banyak. Kalau saudara mati kan tinggal utang aja yang ditinggal ya kan. Ya, menjaga itu harus menjaga. Tapi ada orang menjaga itu sampai benar-benar di tingkat yang akhirnya dia sendiri juga gak nyaman. Sampai sini ngerti gak saudara? Makanya ada kasus. Kenapa? Ini saya kasih tahu ya. Sanitizer sama desinfektan itu dua barang yang berbeda ya. Kenapa saya harus kasih tahu? Karena beberapa waktu yang lalu gereja memberikan kepada jemaat itu pembersih, penghancur kuman lah ya kan. Dia nggak baca, memang Indonesia itu krisis baca. Jadi dia pikir sanitizer. Repotnya dia bukan cuma pakai di tangan, dia mulai basuh di dia punya leher. Terus dia marah-marah ya kan, pendeta kulit saya jadi hancur. Saya bilang kenapa bu? Ya habis saya oles-oles. Nah itu memang pinter itu ada kuotanya. Bodoh itu yang unlimited. Tapi ada orang juga dia tahu itu cuma untuk benda khusus. Dia pakai di badan. Baca deh berita orang terbakar kulitnya karena ternyata dia mandi dia pakai disinfektan. Semua kan kulit kita kan beda-beda. Ada kulit yang lebih keras, ada yang lebih sensitif. Kenapa orang sampai lakukan seperti itu? Ketakutan. Orang takut. Akhirnya dia hancur bukan karena apa yang dia takutkan, tapi karena tindakannya sendiri. Sampai sini saudara paham maksud saya? Nah inilah kenapa kita butuh kepercayaan kepada Tuhan agar ada saya ngomong fakta ya. Usaha dan upaya kita selalu terbatas. Berita faktanya jelas. Mereka yang lebih mengerti medis memakai atribut dengan kesempurnaan saja secara medis pasti bisa kena.
Orang sudah tidak keluar sama sekali, tiba-tiba cuma gara-gara satu kesalahan yang dia pikir tidak akan berarti, dia kena. Jadi saudara, hanya di dalam Tuhan lah kita punya kepastian. Betul. Tapi pendeta, saya pakai masker dari baja, bagus, ya kan? Kalau perlu berbaju jirahkan, ya kan? Berbaju jirah peperangan, ya. Silakan aja. Tapi upaya dan usaha manusia selalu ada limitnya. Selalu kesempurnaan kita ada batasnya. Siapa yang menyempurnakan kesalahan kita? Tuhan. Itu yang membuat kita tetap aman. Tapi bukan berarti juga kita menjadi takabur. Kita di dalam Tuhan, buat apa pakai masker? Ah, itu on, ya kan? Itu yang bermasalah. Yang bermasalah ya kayak gitu-gitu, ya kan? Saya mah nggak perlu pakai masker, pendeta. Kita oles aja minyak urapan, ya kan? Akhirnya ibu bukan ada virus, akhirnya tumbuh brewok di sini karena dibinyakin terus. Jadi maksud saya, ketenangan itu penting. Ketenangan yang membuat keluarga kita itu kayaknya lebih bisa menjalani hidup. Ketenangan yang membuat kita semakin yakin masa depan kita tetap terberkati. Ketenangan yang membuat kita percaya sakit apapun yang sedang kita alami pasti ada mujizat. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Jadi buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ini secara streaming YouTube, ada perbedaan sedikit. Karena biasanya kita di Infinity itu skemanya belajar. Jadi biasanya apa yang saya siapkan itu kita belajar supaya pendalaman Alkitabnya itu lebih mapan ya. Tapi karena memang hari ini 50-50 ada ibadah online, di sini tidak terlalu banyak orang, paling hanya 10 orang dengan jarak baku, dengan protokol kesehatan dan rekan-rekan dari Infinity ini mempersiapkan makanya secara online. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, jangan lupa untuk tetap ikut ibadah-ibadah Infinity setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa jam 11 siang. Puji Tuhan sudah ada streaming. Jadi saudara nggak sempat ikuti pada jam yang sudah ditentukan, jemaat bisa lihat mungkin di jam yang berbeda. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya saudara juga bisa selalu dapat update video-video penyampaian khotbah, pendalaman Alkitab terbaru dari Infinity. Kalau Infinity ada Instagram, jemaat Tuhan juga dapat follow supaya dapat apa sih info terbaru dari persekutuan ini. Jadi jemaat bisa lihat mungkin kegiatan, karena kegiatan Infinity itu sebenarnya banyak sekali. Bukan cuma ibadah pendalaman iman, bukan cuma praise and worship, tapi juga ada pelayanan-pelayanan kita keluar. Bahkan secara diakonia, pelayanan kepada kalangan-kalangan tertentu. Saudara paham maksud saya ya? Itu Infinity ikut terjun ke dalamnya, bukan untuk kehebatan persekutuan, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan juga bisa lihat nanti nomor-nomor yang mungkin disertakan dalam kolom deskripsi. Saudara yang mau minta didoakan oleh tim dari Infinity, saudara yang mungkin ingin memberikan konseling pribadi, mungkin nanti akan ada nomor-nomor yang disertakan. Karena memang Infinity sudah dipercaya Tuhan dengan luar biasa untuk menjangkau di daerah-daerah Cibubur. Jadi khususnya di Cibubur, saudara bisa hubungi, mungkin kirim WhatsApp, dan rekan-rekan pelayan dari Infinity akan bantu menjawab setiap keadaan dan kondisi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Maka biarlah firman ini benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami adalah orang-orang percaya. Karena orang percaya akan berjumpa dengan Tuhan. Orang percaya ada perkenanan, sehingga doa kami, persembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, orang percaya memiliki ketenangan. Karena Yesus yang berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Maka Yesus yang berkata, aku tidak pernah membiarkan kau sendiri. Aku memberikan roh penghibur, Roh Kudus, yang menuntun hidup saya dan setiap jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Dan kita yakin, sebesar apapun masalah yang kita sedang hadapi, yang menyertai kita lebih besar dari segala-galanya. Apa berdoa bagi Infinity diberkati agar semakin besar menjangkau. Terima kasih kalau hari ini perdana kami menjangkau juga secara online. Maka diberkati siapapun yang menyaksikan, siapapun yang melihat, siapapun yang mengklik video ini. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ada pengharapan, ada sukacita, ada iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, Tuhan memberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan ditutup dulu, jemaat yang menyaksikan jangan langsung ditutup. Kita masih tetap ada bagian liturgi atau tata ibadah yang sampai dengan doa berkat. Tuhan memberkati. Kepada yang bertugas,
Mari saudara-saudara terkasih dan saudara-saudara yang di rumah, kita satukan hati kita naikkan doa kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan Yesus untuk kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pendeta Yedi Tambayo. Kau pakai dia Tuhan Yesus terus lebih dahsyat lagi Bapa. Kau urapi Tuhan Yesus keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dari sini untuk saudara-saudara kami yang menonton ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, ibadah ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan Yesus untuk semua saudara-saudara kami yang menyaksikan ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dimanapun semua rekan-rekan Praise and Worship Infinity Tuhan Yesus, Kau urapi mereka Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala virus-virus apapun Bapa. Tutup bungkus tubuh kami semua Tuhan Yesus oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan Yesus. Ya Bapa dalam surga, Tuhan Yesus pulihkan negeri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, bebaskan dari virus-virus corona ini Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Yesus bebas, sehat, sempurna Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Tuhan Yesus, Pak Jokowi Tuhan beserta wakilnya dan staf jajarannya Tuhan Yesus. Kau urapi dan Kau berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus dalam menangani Tuhan Yesus pandemi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hanya ada satu nama yang bekerja untuk kami, yaitu Tuhan kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Dan tiba saatnya, mari kita akhiri ibadah kita ini. Saat siang ini, kita katakan kepada Tuhan, sebab Kau besar. Mari bangkit berdiri saudara. Tidak ada Allah yang seperti Yesus. Tidak ada Tuhan seperti Yesus. Dia besar, Dia hebat, Dia dahsyat dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia. Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau besar. Matamu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
video dari ibadah Infinity ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih juga atas semangat dari para rekan-rekan di Infinity, mereka yang sudah mengambil resiko lebih Tuhan untuk adanya ibadah ini. Biarlah semua penjagaan perlindungan Tuhan sempurna dalam nama. Engkau tidak mempermalukan Infinity, karena dasar kami hanya di dalam Kristus. Infinity selalu memegang firman Tuhan. Biarlah kami semakin kecil dan nama Tuhan yang semakin besar. Infinity menjangkau banyak jiwa-jiwa bahkan melalui video streaming ini Tuhan. Karena kami percaya dulu orang yang datang ke Infinity, sekarang Infinity yang datang ke rumah-rumah melalui streaming video. Berkati kuasa Tuhan bekerja. Praise and worship-nya memberikan gairah semangat. Firman Tuhan yang memberikan kelegaan dan pengharapan kepada yang menyaksikan. Hamba juga berdoa siapapun yang sudah mengambil bagian, worship leader, pemain musik, singer, bahkan yang mempersiapkan seluruh jalannya ibadah, yang memegang kamera, yang mempersiapkan segala sesuatunya, apa yang mereka tabur akan mereka tuai dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada akhirnya kami siap terima berkat yang terus tercurah. Bahkan sekalipun kami menyaksikan video ini di hari-hari yang lain, Allah tetap mengurapi kami dengan berkat dari kerajaan surga. Umat Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan. Dan apapun kata berkat yang kau dengar, terimalah dengan sungguh dalam iman saudara. Karena Tuhan sendiri yang berkata dalam firman-Nya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini besok lusa sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan video streaming ini sampai akhir. Saya mewakili seluruh keluarga besar Infinity mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu dalam ibadah yang lainnya. Amin.